Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nirmala Arum dari Prodi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari kelompok Demak. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang tokoh Islam, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Beliau adalah seorang filosof, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia, sekarang yang dikenal sebagai Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tibb, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina lahir tahun 980 Masehi di Afsana, sebuah desa dekat Bukhara yang sekarang dikenal dengan Uzbekistan. Ibu kota Samaniyah, sebuah dinasti Persia di Sentral Asia dan Greater Khorasan. Ibunya bernama Satera yang berasal dari Bukhara, dan ayahnya Abdullah adalah seorang Ismaili yang dihormati. Ayahnya bekerja di pemerintahan Samanid di desa Kharmasin, kekuatan regional Sunni. Setelah 5 tahun, adiknya Mahmud lahir. Ibnu Sina sejak kecil mulai mempelajari Al-Quran dan sastra kira-kira sebelum ia berusia 10 tahun. Sejumlah teori diusulkan mengenai mazhab Ibnu Sina. Sejarawan abad pertengahan Zahir al-Din al-Baihaqi menganggap Ibnu Sina menjadi pengikut Ikhwan al-Sofa. Di sisi lain, Dimitri Gutas bernama dengan Aisyahan dan Jules J. Jansis menunjukkan bahwa Avicenna adalah Sunni Hanafi. Namun abad ke-14, Syiah Faqih Nurullah Shustari menurut Sayyid Hussein Nars menyatakan bahwa ia kemungkinan besar adalah bermadzhab 12 Syiah. Sebaliknya, Syaraf Khorasani mengutip penolakan undangan ini dari Gubernur Sunni Sultan Mahmud Ghazafani. Perbedaan pendapat serupa ada pada latar belakang keluarga Avicenna. Sedangkan beberapa penulis menganggap mereka Sunni, beberapa lagi menganggap bahwa dia adalah Syiah. Sisa 10 atau 12 tahun hidup Ibnu Sina ini dihabiskan dalam pelayanan kepada Muhammad bin Rustam Dushmanjiyar, pemimpin Kakuyid yang juga dikenal sebagai Ala al-Daula, yang ia dampingi sebagai dokter, penasihat sastra, dan ilmiah, bahkan dalam berbagai kampanyenya. Selama tahun ini, ia mulai belajar hal-hal sastra dan filosofi. Sakit kolik parah menyerangnya saat di barisan tentara menuju Hamadan. Ia diberi obat yang begitu keras sehingga Ibnu Sina nyaris tak bisa berdiri. Pada kesempatan yang sama, penyakit itu kembali. Dengan susah payah ia mencapai Hamadan, di mana menemukan dasar dari penyakitnya. Ia menolak untuk meneruskan cara hidup selama ini yang dipakainya dan mengundurkan dirinya. Teman-temannya menyarankan dia untuk tenang dan mengambil hidup cukup. Dia menolak bagaimanapun, menyatakan bahwa saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya daripada umur panjang yang hampa. Ia banyak menyesal sebelum akhir hayatnya. Semua barangnya diserahkan kepada orang miskin, dipulihkan keuntungan yang tidak adil, membebaskan budak, dan membaca Al-Quran setiap 3 hari sampai akhir hayatnya. Ia meninggal pada Juni 1037 pada usia 58 di bulan Ramadan dan dimakamkan di Hamdan, Iran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.